Nah, jadi kita tetap mensupport, tetap mendukung apapun yang menjadi program pemuda ini melalui organisasi-organisasi. Tetapi dalam konteks yang positif dan memberikan juga feedback kepada pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ini semua ini di tangan pemerintah semua dan diawasi oleh legislatif. Kalau memang ini semua berkolaborasi untuk kerjasama, saya rasa Kota Gunung Sitoli ini terjawab semua apa yang dinanti-nantikan selama ini. Kalau dulu ada singkatan NIAS, Nusa Indah Andalan Sumatera. Itu harus kita tarik lagi kembali bahwa NIAS itu banyak yang harus digali. Ibarat satu berlian yang belum terkupas, Pak. Masih utuh dan kitalah yang mengupas supaya bisa nilai jual Kota Gunung Sitoli lebih baik, lebih tinggi harkat dan martabatnya, dan sebagai suatu daerah kepulauan yang memang betul-betul menentukan di event nasional atau daerah. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama kami dalam program One Man Show. Kali ini kita berbincang-bincang dengan beberapa narasumber kami yang telah hadir bersama kami di tempat ini. Yang pertama adalah Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunung Sitoli, Bapak Tema Arotelong Banua. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Yahowu. Dan yang kedua di sini juga kami menghadirkan salah seorang tokoh muda yang saat ini sedang membangun beberapa kegiatan sosial di Kota Gunung Sitoli dalam grup Berkah Foundation, yaitu Bang Ali Cut Prawiro. Selamat pagi Bang. Selamat pagi, Yahowu. Dan yang tidak kalah pentingnya kita juga menghadirkan salah seorang caleg muda kita di Kota Gunung Sitoli, yaitu Bang Karyanus Gia. Selamat pagi Bang Kari. Selamat pagi, Yahowu. Ya, pagi ini kita berbincang dan berdiskusi tentang peran pemuda ya di dalam pembangunan daerah di Kota Gunung Sitoli. Tentu peran pemuda ini sangat menentukan, bagaimana juga kota-kota kecil di kepulauan terpencil seperti ini sangat dibutuhkan peran-peran aktif masyarakat khususnya di kepemudaan dalam mendorong dan mewujudkan daerah-daerah yang bisa berkembang dan lebih aktif. Tentu tidak hanya pemerintah yang punya tanggung jawab dalam membangun daerah ini. Dan untuk itu kita berbincang sejauh mana peran-peran pemuda saat ini di Kota Gunung Sitoli dalam mendorong pembangunan ke arah yang lebih baik. Mungkin sedikit bisa kita ulas Bang Ali. Informasinya Abang ini sedang bergelut ya di dalam kegiatan sosial sebagai salah seorang tokoh muda di Kota Gunung Sitoli. Bisa disampaikan apa saja kegiatan yang saat ini Abang tekuni dan kenapa kira-kira Abang memilih untuk lebih fokus terhadap kegiatan-kegiatan sosial yang mendorong pemuda-pemuda untuk bisa berkarya di daerahnya ini. Mungkin Bang Ali bisa disampaikan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam daerah kita, Yahowu. Pertama dulu kami ucapkan terima kasih kepada One Man Show yang telah memberi akses kepada kami bahwa media ini adalah media yang terbaik bagi kami untuk bisa mengangkat dan melihat pemuda itu dalam pembangunan Kota Gunung Sitoli peran yang lebih besar lagi. Perlu kami jelaskan dulu bahwa kami adalah owner dan founder Berkah Foundation yang sudah masuk tahun keempat Bang untuk bisa tampil dan hadir di tengah-tengah masyarakat dalam giat sosial keumatan yang mana kita telah berjalan dengan swadaya sendiri di dalam bentuk sosial, yaitu kita telah santuni beberapa kaum fakir. Kemudian kita juga telah memberikan pengobatan gratis sebanyak 500 orang di tenggang waktu yang telah kita tentukan kemarin. Dan kemudian banyak hal juga dan tetap kita eksis dengan swadaya kita yang ada untuk bisa melaksanakan itu. Nah, kemudian juga hal-hal yang telah kita programkan nantinya untuk membantu sebagai pemuda, membantu pemerintah Kota Gunung Sitoli dalam memberi akses kepada pemuda, dalam memberi ruang kepada pemuda untuk bisa lebih tampil dan bisa lebih energik lagi untuk mensupport kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bentuk pariwisata, dalam bentuk sosial dan lain sebagainya. Itu pengantar dari kami Bang Wamen.
Ya, kalau boleh tahu, pemuda-pemuda yang Anda galang di dalam kelompok Anda ini sebenarnya lebih ke arah mana? Artinya mereka ini sebagai motivator bagi para pemuda-pemuda lain dalam menggerakkan kepedulian terhadap sesama, atau memang lebih ke arah bagaimana pemuda-pemuda ini didorong untuk melahirkan prestasi, baik itu di dalam bidang budaya, prestasi pendidikan, atau yang lainnya kira-kira, Bang? Kalau target mungkin, kalau kita bisa bilang target, mungkin semua yang Abang sampaikan tadi, Bang Wan sampaikan dalam satu kesatuan, Bang. Kita juga ingin pemuda itu bisa punya warna tersendiri. Karena kita lihat sendiri dengan eksesnya pemuda di luar dari pemerintah, itu adalah satu hal yang rasa ingin menampilkan, walaupun di pemerintah tidak begitu memberi akses karena keterbatasan mungkin atau apapun alasannya, tetapi kita berniat untuk aura pemuda itu bisa keluar dengan menampilkan mereka di sisi manapun. Kita juga sangat sedikit, kalau bisa saya bilang ini Pak Kadis, Ya. mungkin sedikit kita agak tidak bisa ke pemerintah karena kita tidak tahu bagaimana pemerintah itu welcome kepada kami. Kenapa saya bilang tidak tahu? Karena memang kami tidak ada jalur untuk situ. Ya, berarti sejauh ini memang belum ada kemitraan ya antara Berkah Foundation ini dengan pemerintah dalam melakukan beberapa kegiatan yang itu diberikan di masyarakat. Tentu ini kan menarik kemudian ketika Berkah Foundation ini berperan aktif di dalam mendorong kegiatan-kegiatan pemuda untuk gerakan sosial. Namun kira-kira apa alasan Anda kemudian harus mendorong kelompok-kelompok pemuda itu untuk bisa lebih aktif dalam membangun sesamanya? Dan kira-kira kenapa kemudian muncul pemikiran bahwa peran pemuda juga mungkin lebih diutamakan dalam program-program seperti ini? Dan semestinya kan pemerintah ada di sana semestinya. Nah, ini pertanyaan yang sangat baik sekali menurut kami. Kami itu hadir ketika memang kekosongan media dengan pemuda dan pemerintah. Kenapa saya bilang kosongan tadi, Pak? Artinya tidak ada sinergitas. Kenapa? Karena pemuda adalah hal yang paling brilian dan hal yang paling membuat suatu pola dengan ketegasan pemuda, dengan SDM pemuda, tetapi terbantahkan dan terpental dia karena memang tidak ada akses, Pak. Itu dia tidak ada akses, dan juga semacam satu hal yang sangat riskan kita lihat ketika ada mereka yang punya prestasi, ada mereka yang punya SDM baik, tidak diakomodir dengan kondisi bahwa penyampaian kami ke pemerintah tidak sampai. Nah, kemudian juga kalau banyak aspek kami lihat, pertama mungkin di pendidikan. Pendidikan kami lihat sangat menentukan karena program nasional adalah Indonesia Emas di 2045 nanti. Makanya generasi yang sekarang sudah bisa menata itu untuk bisa sampai ke generasi itu, dan memang harus ada pendorong. Pemerintah punya anggaran mungkin, tetapi hal itu bisa juga kita maklumin karena memang kondisi dan keadaan anggaran tersebut tidak sampai bisa menjangkau. Tetapi pada dasarnya kami siap untuk membantu pemerintah dalam proses tersebut. Kemudian banyak lagi aspek lain. Pariwisata kita, pendorong pariwisata tinggi itu adalah kaum muda sebenarnya. Dia memberikan konten, dia memberikan video YouTube dan hal sebagainya. Maka ini aspirasi mereka memang harus kita ancungi jempol dan bisa kita minta kepada mereka nanti untuk supaya lebih giat dan lebih giat lagi. Oke, mungkin bisa ditanggapi Pak Kadis bahwa sejauh ini kan ada beberapa kelompok ya pemuda yang saat ini sedang getol-getolnya untuk melakukan beberapa gebrakan-gebrakan baru, baik itu dari sisi sosial, pendidikan. Namun mungkin minus mereka sulit untuk berkoordinasi dan mungkin bekerja sama dengan pemerintah. Bahwa disampaikan tadi akses ini mungkin yang belum terbuka. Mungkin bisa disampaikan ini masalahnya di mana dan seperti apa kemudian pemerintah melihat organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok pemuda saat ini, Pak? Baik, terima kasih. Selamat pagi buat kita.
Pak Wanmen yang saya hormati, yang telah memfasilitasi kegiatan ini, Pak dari Berkah Foundation, dan rekan sahabat kita Pak Kari yang sebentar lagi menjadi anggota parlemen, anggota DPRD di Kota Gunung Sitoli. Baik, kami perkenalkan dulu, kami dari Dinas Pariwisata Kota Gunung Sitoli membawahi beberapa bidang. Yang pertama bidang pemuda dan olahraga, ya. Yang kedua bidang pemasaran, ketiga bidang destinasi, dan keempat bidang budaya. Khusus untuk bidang pemuda dan olahraga, pada dasarnya pemerintah Kota Gunung Sitoli, dalam hal ini Dinas Pariwisata, sangat-sangat welcome terhadap setiap kegiatan pemuda, ya, atau organisasi apapun yang hasilnya nanti positif bagi Kota Gunung Sitoli itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan apa yang disampaikan tadi dari Berkah Foundation, bahwa untuk saat ini belum ada akses ke pemerintah Kota Gunung Sitoli melalui Dinas Pariwisata. Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa apapun program dari pemuda atau dari manapun, pemerintah Kota Gunung Sitoli, dalam hal ini Dinas Pariwisata, tidak pernah menutup kesempatan. Ya, akses tetap ada. Hanya saja kita di Dinas Pariwisata ini tidak bisa satu persatu bisa menginventarisir tanpa ada informasi atau laporan dari pemuda itu sendiri dalam bentuk organisasi. Jadi dapat kami sampaikan sekali lagi, Dinas Pariwisata tidak pernah menutup kemungkinan untuk bisa berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan pemuda. Ya, terbukti di 2023 yang lalu dan sebelumnya kita ada memberikan bantuan hibah kepada pemuda melalui organisasi seperti KNPI. Nah itu. Nah jadi kita tetap mensupport, tetap mendukung apapun yang menjadi program pemuda ini melalui organisasi-organisasi, tetapi dalam konteks yang positif dan memberikan juga feedback kepada pemerintah Kota Gunung Sitoli. Nah, jadi sekali lagi kami sampaikan kita tetap terbuka, ya, memberikan kesempatan kepada setiap organisasi pemuda apapun, ya. Kita akan memfasilitasi, ya, jika pemuda ini istilahnya memberikan informasi kepada pemerintah Kota Gunung Sitoli, tentunya juga dengan memenuhi persyaratan-persyaratan, ya. Misalnya dalam organisasi itu ada akta notarisnya, ya itu jelas harus ada juga. Karena itu yang menjadi dasar hukum kita nanti ketika kita nanti akan memberikan bantuan, ya, mungkin dalam bentuk hibah, ya, dalam bentuk bantuan mungkin bisa kita fasilitasi dari pusat, provinsi ke organisasi pemuda tersebut. Ya, mungkin Pak Kadis terkait dengan keluhan ya mungkin atau sedikit yang mereka rasa masih kurang paham dari pemerintah sendiri melalui dinas, bagaimana syarat-syarat dan ketentuan dengan kelompok-kelompok pemuda yang akan didampingi ini nantinya. Mungkin mereka juga punya standar-standar ya, terlepas tadi bahwa organisasi-organisasi resmi seperti KNPI tadi itu mungkin ada keterkaitan ya dengan pemerintah ya. Nah ini kan organisasi memang benar-benar yang di luar garis pemerintah dan berdiri sendiri, sehingga mereka juga mungkin harus menjadi bagian dari pendampingan dari dinas-dinas terkait. Mungkin ada hal-hal yang penting yang harus mereka bisa dapatkan. Baik, terima kasih. Dapat kami sampaikan juga bahwa ketika misalnya organisasi kita yang Berkah Foundation ini ke depan ingin lebih dekat lagi, ingin istilahnya masuk dalam sistem, saya sudah sampaikan kita tetap memberikan kesempatan. Hanya saja ada beberapa hal barangkali nanti yang harus dipenuhi. Contohnya tadi, seperti akta notaris barangkali bisa disampaikan dan lebih detailnya nanti bisa langsung ke kantor saja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi dapat kami sampaikan dan saya tegaskan, artinya tidak ada pengecualian. Jadi apapun organisasinya, walaupun di dalam pemerintah atau di luar sistem, di luar pemerintah, kita tetap akan memfasilitasi dan akan mendukung 100%. Ya, tidak ada istilah membeda-bedakan. Selama itu memberikan hal yang positif bagi pemerintah Kota Gunung Sitoli, ayo kita sama-sama. Kita dari Dinas Pariwisata, saya nanti akan menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan ini.
Ya, itu tadi udah disampaikan. Bang Ali, mungkin bisa sedikit dapatkan masukan ya. Apa yang menarik kemudian ketika kelompok-kelompok pemuda ini harus bermitra dengan pemerintah? Apakah gerakan yang Anda lakukan selama ini memang masih kurang dapat dukungan dari masyarakat atau memang ada kendala yang dihadapi dalam setiap kegiatan-kegiatannya di luar? Baik, saya jawab. Pertama dulu untuk ke pemerintah. Kita tidak terlepas satu kesatuan dari Kota Gunung Sitoli adalah pemuda dan pemerintah dan masyarakat lainnya. Ketika pemuda diberi akses, seperti Pak Tema bilang tadi, saya luar biasa aplaus juga untuk beliau karena sudah memberi langsung garansi dan waranti kepada kita sebagai pemuda untuk bisa lebih dekat ke pemerintah. Tetapi pada dasarnya, pemuda itu datang dengan posisi sebagai garda terdepan juga, Pak. Kenapa saya bilang garda terdepan? Karena tidak ada lagi contoh dari pemerintah nasional dengan Indonesia Emas 2045. Maka tentu generasi sekarang yang harus memang disiapkan. Bukan generasi yang sudah ada ini untuk menjamin ke 2045 nanti. Itu sebenarnya menarik ke kami bahwa mulai saat ini kita coba berdialog, coba mendekat kepada pemerintah, yang mana pemerintah juga akan tetap welcome. Seperti Pak Tema sampaikan tadi, bahwa memang tetap welcome. Tetapi kadang Pak di lapangan Pak kita temuin memang ada hal-hal yang memang urgensinya itu tidak sampai kepada masyarakat dan kepada pemerintah. Makanya golongan-golongan pemuda ini melaksanakan dengan swadaya sendiri, Pak. Swadaya sendiri melaksanakan dengan hal yang bisa memang mereka mampu ke masyarakat. Dan alhamdulillah juga ke masyarakat itu nilai positif, Pak. Dan tetap kita support apa yang menjadi hal kegiatan tersebut. Itu saya rasa. Ya, mungkin Bang Karyanus ini selaku politisi muda di Kota Gunung Sitoli menyikapi bahwa pentingnya peranan pemuda, Bang, di daerah atau di Kota Gunung Sitoli ini dalam mendukung program pembangunan pemerintah sendiri. Sebagai salah seorang politisi, apa yang harus perlu dilakukan ke depan? Tadi udah disampaikan oleh dua narasumber kita tadi. Yang hari ini peran pemuda itu ya mungkin dikatakan masih biasa-biasa saja, tapi ke depan dari pandangan Abang sendiri sebagai salah seorang politisi, apa yang harus mulai diperkuat, Bang? Baik, terima kasih dulu undangan dulu sama Pak Watmen. Perdana bagi saya juga ini. Yang saya hormati juga Pak Kadis telah hadir dan Pak Ali Cut yang dari Berkat Foundation bersama-sama hadir di One Man Shop ini. Nah, menurut saya sebenarnya itu penting sebenarnya pemuda itu. Saya mau itu pemuda itu fokusnya di pemerataannya, di pemerataan. Kenapa saya lihat selama ini kalau khususnya di Kota Gunung Sitoli ini pemerataan kita yang kurang. Dan dalam artian pemerataan yang dalam sisi mana? Pemerataan ini contoh pembangunan. Contohnya pemerataan itu terfokus di suatu tempat. Seharusnya ini kan kita punya 6 kecamatan. Punya 6 kecamatan, ya pembangunan itu sebenarnya ya harus juga fokus di 6 kecamatan, jangan hanya 1 kecamatan aja. Maksudnya pembangunan sumber daya manusianya atau daerahnya? Semuanya. Semuanya. Karena selama ini itu hanya terfokus saja semuanya. Mungkin Bang Ali Cut bisa disampaikan, Bang, ini sejauh ini apa saja sih, Bang, yang sudah dicapai dari hasil Berkah Foundation ini sudah bersama-sama di masyarakat melakukan gerakan sosial, baik itu dari sisi menunjang prestasi mungkin dari sisi pendidikan atau budaya atau yang lain yang sudah pernah diraih untuk mendorong itu, Bang, percapaian pembangunan itu? Baik, pencapaian kita pun mungkin masih tidak maksimal, Pak. Tapi bisa kami sampaikan di sini, pertama dulu kita support kepada pemuda dengan memberikan edukasi cara berpikir tentang gadget. Kemudian juga kita coba merangkul mereka, apa sih sumber daya manusia dari pemuda itu yang bisa diungkap, dan kita coba memberikan mereka semacam media untuk bisa tampil ke masyarakat sebagai pendobrak kegiatan. Kemudian kita juga pernah melakukan, kita kumpul pemuda ini dengan obsesi mereka bahwa mereka akan bisa hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai pemuda yang berwibawa, bermanfaat, dan bisa menjadi tolak ukur ke depan. Tetapi ada satu hal yang saya sampaikan juga, pertama dulu kepada Pak Kadis. Pertama, Pak,
sekiranya kita ada akses Pak ya, pemuda itu tidak serta-merta diberikan satu infrastruktur, tetapi mereka juga kepingin dihadirkan pencitraan sumber daya manusianya. Contoh Pak, masalah olahraga Pak. Ya. Olahraga ini dulu saya masih kecil di Kota Gunung Sitoli ini, pevoli kita itu Pak luar biasa, pebulu tangkis kita luar biasa, petenis meja kita luar biasa. Kita lihat sekarang Pak, event untuk olahraga kurang Pak. Itu mau tidak mau kita akui bahwa memang keadaan yang ada sekarang. Dulu voli itu Pak, siapa yang nggak kenal dari dulu Nias nah Pak, Ya. bukan Kota Gunung Sitoli, Nias. Nias, betul. Badannya nggak begitu tinggi tapi dia smash sampai di level kapten Pak. Ya. Itu saya masih SD dulu saya lihat, ya sampai di lapangan Polres dulu Pak. Jadi itu Pak harapan kita, kembangkan, berikan motivasi kepada masyarakat, terutama pemuda untuk menggiatkan itu. Kenapa kita tidak tampil? Seni Pak, seni banyak. Kalau saya lihat Nias itu, Kota Gunung Sitoli itu, kalau dibandingkan dengan lain, banyak warnanya Pak. Dari tari persembahan, dari tari mainannya, dari lompat batu mungkin, tapi kalau kita bilang itu Nias Selatan punya. Itu harus kita lihat. Mana generasi yang 245 nanti, 2045 nanti, untuk support itu Pak. Jadi jangan infrastruktur saja, tapi SDM-nya. Bagaimana Pak? Berikan pelatihan kepada mereka. Berikan akses sebagai penunjang bahwa nanti mereka akan generasi inilah yang akan tampil. Jadi harapannya ini sebenarnya bagaimana pemuda-pemuda ini bisa ikut dalam peningkatan pembangunan melalui prestasi olahraga, Bang. Artinya bahwa dengan adanya pemuda-pemuda yang punya kemampuan, keahlian, dan mereka akan tertingkatkan secara kapasitas maupun secara ekonominya ya, Bang. Itu dia, itu dealnya Pak. Nah mungkin dari Dinas sendiri seperti apa melihat ini Pak Kadis? Baik, saya rasa tidak ada salahnya juga saya menanggapi dari apa yang disampaikan tadi Pak Karya terkait dengan bagaimana memberdayakan pemuda ke depan ini. Saya rasa tidak terbatas, kita juga harus kembali ke substansi. Benar yang disampaikan beliau tadi, ada pemerataan, itu dalam hal tertentu. Namun dari sisi potensi pemuda, saya rasa sudah semua ada pemerataan. Karena pemerintah Kota Gunung Sitoli, dalam hal ini Dinas Pariwisata, memberikan kesempatan secara terbuka. Tidak terbatas hanya di kecamatan yang 1, 2, dan 3. Nah, jadi ketika misalnya saya kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh rekan kita ya dari Berkah Foundation ini, ketika ada perhelatan, ya, contohnya di bidang olahraga melalui turnamen Wali Kota Cup, itu semua terbuka untuk umum juga terbuka, khususnya di kalangan pelajar. Apalagi kita mewanti-wanti di tahun 2045 Indonesia Emas, ya, artinya kita sudah memberikan akses, kita sudah memberikan peluang. Nah ini kembali kepada pemudanya sendiri, ya, bagaimana mensiasati supaya menjadi yang terdepan. Benar yang Pak sampaikan tadi, artinya di tahun 2020 ke bawah barangkali ya prestasi kita di bidang olahraga mungkin agak redup. Tetapi kita lihat di 2023-2022 prestasi kita sudah luar biasa di provinsi. Contoh, seperti di cabur wusu kemarin Pak, 2023 kita memperoleh medali emas, 1 emas, 1 perak dan 6 perunggu. Nah kemudian di cabur Muay Thai, ini yang baru juga ini yang muncul. Ya, ini ada kita memperoleh medali emas 4, itu 4, perak 3 dan 1 perunggu. Kemudian kickboxing ada 1 perak dan 2 perunggu. Memang tidak, istilahnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Semua harus emas. Karena target kita 2023 kemarin itu semua cabang olahraga wajib hukumnya kita dapat emas. Ya, namun ada keterbatasan. Lalu terkait dengan olahraga tradisional, ini juga sudah sempat kita bahas kemarin ini ya pada saat forum RKPD. Ya, ini ada olahraga tradisional ini dulu. Jadi ini kita di Dinas Pariwisata mencoba menggali dulu bagaimana menginventarisir bagaimana olahraga tradisional. Ada kemarin itu olahraga rago itu. Nah, ini nanti mungkin tidak di waktu yang cepat, mungkin tahun-tahun 2025 ini nanti Pak, kita coba inventarisir dulu yang mana-mana saja olahraga tradisional yang akan kita munculkan di Kota Gunung Sitoli. Kemudian terkait dengan budaya. Budaya memang benar. Ya,
sampai saat ini dulu dengan makin canggihnya teknologi, artinya budaya Nias ini khususnya di kota Gunung Sitoli makin redup, ya. Artinya budaya Barat atau budaya dari sana lebih kita hargai daripada budaya kita sendiri. Ya. Nah, saya menantang Bapak, ini Ya. pemuda ya, Pak One Man, saya menantang. Ya, bagaimana sejauh mana juga tanggung jawab dari contoh lah Berkat Foundation ini. Saya tantang, contoh terkait dengan pelestarian bahasa Nias. Saya tidak jauh-jauh pelestarian bahasa Nias. Sekarang anak-anak kita yang sekarang ini tidak fasih bahasa daerah. Sementara itu adalah bahasa ibu, bahasa yang harus kita pertahankan sebagai identitas. sebagai identitas. Contoh, kata yang sederhana sekali. Lemeido, istilahnya itu ada o, lemah. Tapi bukan dipelesetkan karena tidak tahu, tidak ada pendidikan terkait dengan bahasa Nias yang benar dan baik. Lemeido. Ada kata e, kata o, huruf o diganti menjadi e. Nah itu, jadi saya tantang. Kalau bisa ini kita coba buat satu program sekali sebulan atau melalui dinas pendidikan nanti kita kolaborasi memberikan satu mata pelajaran atau istilahnya di sekolah itu ada pelajaran bahasa Nias. Ya bagaimana juga dengan pemuda melalui Berkat Foundation tadi, Berkat Foundation. Saya tantang, ayo mari kita mencoba membuat satu program terkait dengan pelestarian bahasa daerah Nias. Saya rasa Bapak tadi sudah memulai. Ya artinya kegiatan-kegiatan selama ini ya mungkin swadaya. Ya tidak ada dukungan dari pemerintah sekalipun. Ya coba, apalagi nanti ke depan kalau seandainya ya ada juga bantuan pemerintah, saya rasa lebih hebat lagi. Ya sudah kian ada lagi bantuan, mari kita ini. Ya tapi saya sampaikan melalui kesempatan ini Pak One Man, pemerintah juga ada keterbatasan terkait dengan anggaran. Mungkin saya tidak cerita lebih panjang lebar terkait dengan anggaran, bagaimana anggaran kita di Kota Gunung Sitoli, tetapi mudah-mudahan ke depan ini dengan pemerintahan yang baru, dengan pimpinan yang baru, ya semua bisa kita siasati bagaimana supaya setiap kegiatan itu bisa anggarannya terpenuhi. Barangkali demikian Pak One Man. Ya, ini menarik. Mungkin bisa disikapi langsung dari Bung Ali nih. Kalau melihat dari Pak Tema sampaikan, ini sudah gayung bersambut Pak. Ya Bang Gary ya, yes. Sudah gayung bersambut. Karena kenapa? Inilah kerinduan pemuda. Keterbukaan pemerintah kepada pemuda untuk memberi akses. Sadar tidak sadar Pak, kadang pemerintah juga mungkin sudah ada tertata penyusunan anggaran dan segala macam di situ. Kita sadar juga dengan keterbatasan. Tetapi tidak keterbatasan itu bisa menjadi alasan yang paling utama. Tapi masih ada juga yang kita lihat bahwa dengan low budgeting bisa di-manage dengan baik. Itu saya rasa. Dan ini juga untuk Bang Karyanus Gia sebagai politisi muda nantinya. Kadang Pak, ini saya ngomong secara terbuka, di tahap legislator, sebagai penggagas, pengesah peraturan. Yang mana ini juga harus merujuk pengawalan kepada pemerintah untuk memberi akses kepada pemuda. Kita bicara anggaran mungkin Pak. Bagaimana anggaran pemuda itu bisa dibesarkan dengan melihat pemuda itu siap. Tidak terbuka dengan pengawalan dari Bapak sebagai kadis atau apapun itu untuk bisa membuat mereka lebih maju. Kan begitu Pak. Karena kata kita lihat nanti dianggarkan, tahunnya tidak sesuai, mandek di situ. Ya. Jadi hal-hal ini harus juga pesanan kami Pak sebagai pemuda, Bapak Karyanus sebagai legislator muda nanti yang masih tangguh, energik, dan saya yakin ini Pak Karyanus tidak seperti itu. Dia pasti tanggung jawab kalau pemuda, karena dia berdasarkan datangnya dari pemuda. Saya rasa itu tambahan dari saya. Ya mungkin Bung Karyanus bisa disikapi. Tadi ada persoalan bahwa pemerintah itu memiliki keterbatasan anggaran, dan dari sisi di lembaga nanti seperti apa Anda melihat bagaimana tentang kondisi yang dialami itu? Baik, kalau dari segi anggaran saya no comment ya, karena belum tahu lagi. Belum tahu bagaimana Oke. anggarannya. Tapi yang namanya kita juga nanti di legislatif itu, kita adanya di pengawasan aja. Ya kan, di pengawasan. Ya kalau memang itu yang kita prioritaskan untuk mendorong kegiatan-kegiatan pemuda ini, kenapa enggak?
kan begitu. Itu semua karena memang pembahasan-pembahasan yang memang dilakukan antara eksekutif dan legislatif itu ya saya rasa bisa lah semua. Dengan keterbukaan, dengan transparan, saya rasa bisa semua. Apa yang kita inginkan di Kota Gunung Sitoli ini, kalau memang kita bersama-sama membangun Kota Gunung Sitoli ini, nggak tertutup kemungkinan untuk bisa kita kolaborasi untuk membangun Kota Gunung Sitoli ini. Jadi untuk hal-hal sebagai anggaran-anggaran itu, ya itu tergantung situasi nanti, tergantung situasi. Saya rasa nggak ada masalah yang nggak ada solusinya. Ya, Semua ada solusi, tergantung kita menyikapinya. Apapun masalah itu pasti ada solusinya, karena masalah itu kita sendiri yang buat. Toh juga pasti kita yang harus cari solusinya. Nggak mungkin orang lain yang cari solusinya. Jadi saya rasa demikian, Pak. Itu menarik. Nah, satu lagi, Bang, sampai saat ini kan beberapa pemuda yang Abang himpun di dalam komunitas atau lembaga Berkah Foundation. Tadi ada isu menarik yang disampaikan dari Pak Kadis bahwa bagaimana peran kita saat ini mencoba melestarikan persoalan bahasa ibu. Kemudian bagaimana kemudian kita juga kemudian melestarikan budaya-budaya kita yang saat ini masyarakat kita ataupun pemuda-pemuda kita itu jauh lebih mudah meniru budaya-budaya luar daripada mempertahankan budaya-budaya lokal. Karena gini, daerah itu dikenal karena identitasnya. Salah satu identitas kita adalah persoalan budaya dan bahasa kita. Dan itu memang sangat-sangat menarik. Dari Berkah Foundation sendiri melihat ini seperti apa? Karena sampai saat ini mungkin Berkah Foundation ini ke gerakan sosial ya. Tapi mungkin ini tantangan kemudian bagi Berkah Foundation yang disampaikan tadi. Seperti apa kira-kira sikapnya? Metode kita, Pak Wamen, kita akan meleburkan diri dengan sumber daya alam yang ada di Kota Gunung Sitoli. Kita berkunjung di satu tempat, dengan daerahnya kita ekspos, kemudian juga masyarakat terbantu dengan apa yang kita berikan walaupun sedikit, karena mau tidak mau hal ini adalah langsung kontribusi pemuda untuk bisa terjun di lapangan. Kemudian juga kita akan coba membuat nantinya dengan ruang diskusi yang terbaik ini, menjadi hasil yang terbaik bagi kami nanti adalah kita akan membuat semacam seminar. Kita akan mengumpulkan semua elemen pemuda dari berbagai unsur, dari berbagai yang mereka menganggap bahwa mereka ada cinta Kota Gunung Sitoli. Kita akan buat seminar, kita akan minta bantu kepada Pak Kadis nanti untuk memberi tenaga ahli dalam memberikan pemahaman, memberikan wawasan yang lebih dalam lagi untuk bisa mengetahui bahwa budaya kita itu akan sangat kaya. Kita akan coba komunikasi nanti Pak Kadis untuk bisa lebih efektif untuk hal itu. Kemudian kita juga akan membuat pagelaran seni yang mana mengangkat isu kebudayaan kita sendiri di sini, Pak. Tapi kalau tidak salah itu juga sudah dilakukan ya oleh pemerintah terkait dengan pagelaran, bahwa itu ada rutinitas setiap bulannya atau setiap minggunya kalau tidak salah. Mungkin ini persoalan kolaborasi saja, koordinasi dan komunikasi. Nah, saya rasa yang disampaikan oleh Bung Karyanus tadi adalah persoalan kita di daerah adalah bagaimana kita sebenarnya bisa bersinergisitas ya di antara semua stakeholder yang ada. Dan saya rasa pemuda ini menjadi ujung tombak sebenarnya dalam pergerakan pembangunan ke depan. Dan bagaimana Nias ini bisa beranjak dari ketertinggalannya, tentu gerakan pemuda sangat dibutuhkan. Mungkin untuk statement terakhir sebelum kita mengakhiri diskusi kita dari Pak Kadis dulu, silakan Pak Kadis. Baik, terima kasih Pak Wamen. Saya menyampaikan hal ini dulu khusus untuk Pak Legislator, Pak Kari. Benar apa yang disampaikan Pak Budi tadi, ke depan. Ya, memang untuk saat ini belum bisa berbuat apa-apa Pak Gia ya. Tetapi harapan kami, ya khususnya kami di perangkat daerah ini, ya ketika ada kegiatan-kegiatan yang sangat prinsipil, sangat penting, mohon nanti bisa difasilitasi, ya walaupun ya artinya saat ini dulu belum, tetapi nanti ketika nanti sudah duduk, ya istilahnya bisa mengingat-ingat apa yang disampaikan Budi tadi dan saya juga di sini. Artinya mari kita bekerja sama bagaimana mencoba
membuat satu program itu bisa berhasil, tidak berhasil hanya dalam tempo waktu 1 tahun 2 tahun, tetapi ke depannya, ya. Tetapi ini tidak terlepas dari anggaran, Pak. Betul. Ya kan, Pak ya? Betul. Baik, itu yang pertama. Barangkali yang kedua, terkait tadi yang saya sampaikan, program yang sangat mulia dari Berkah Foundation ini. Ya, pada prinsipnya saya sudah sampaikan tadi bahwa pemerintah Kota Gunung Sitoli, dalam hal ini Dinas Pariwisata, akan selalu mendukung dan siap bekerja sama, berkolaborasi dengan kegiatan dari Berkah Foundation ini. Tapi itu sepanjang positif dan juga memberikan satu nilai plus bagi Kota Gunung Sitoli khususnya. Kita siap untuk mendukung itu. Hanya saja nanti untuk dananya saya rasa saya tidak bisa menjanjikan apa-apa, ya. Barangkali kita nanti mempedomani dari beliau ini. Oke, lanjut Bang Alijo. Ya, silakan. Harapan saya terakhir, mungkin segmen terakhir nih Pak One Man dan Pak Kadis dan Bang Karyanus. Intinya kita ingin Kota Gunung Sitoli itu lebih baik dari daerah lain. Kalau dulu ada singkatan NIAS, Nusa Indah Andalan Sumatera. Itu harus kita tarik lagi kembali bahwa NIAS itu banyak yang harus digali. Ibarat satu berlian yang belum terkupas, Pak. Masih utuh, dan kitalah yang mengupas supaya bisa nilai jual Kota Gunung Sitoli lebih baik, lebih tinggi harkat dan martabatnya, dan sebagai suatu daerah kepulauan yang memang betul-betul menentukan di event nasional atau daerah. Dan kemudian juga untuk Pak Kadis, terima kasih telah memberikan akses kepada kami. Dengan berjalan waktu kita akan kolaborasi, Pak, kita bisa coba komunikasi dan tahap face to face dan ataupun itu halnya. Dan harapan kami, apa yang kita tuangkan dan perbincangan ini bisa terwujud dalam waktu nyata. Dan untuk sahabat saya, Bang Karyanus, pertama dulu saya ucapkan selamat, karena saat ini pemudalah yang menjadi tolak punggung, tolak ukur dan pedobrak dan bemper terdepan untuk Kota Gunung Sitoli. Bagusnya Kota Gunung Sitoli dari monitoring yang lebih baik kembali kepada kita bahwa memang Kota Gunung Sitoli adalah yang terbaik untuk semuanya. Demikian, Pak. Oke, terima kasih dan lanjut Bang Karyanus. Pak, terima kasih Pak One Man, kesempatan hari ini, Pak Kadis, Pak Alicut, dan saya rasa semua pembahasan hari ini itu semua komunikasi, komunikasi dan transparan dan fokus pada tujuan. Kalau untuk kemajuan Kota Gunung Sitoli, saya rasa kalau saya terpilih ini nanti ya, belum ada pengumuman. Kalau untuk kemajuan Kota Gunung Sitoli, saya rasa kita bisa bersama-sama untuk membangunnya. Apapun nanti kegiatan-kegiatan ke depan ini, apapun yang kita lakukan ke depan ini untuk kemajuan Kota Gunung Sitoli, baik dari Berkah Foundation, baik dari pariwisata, ya mari kita bahas, duduk bersama. Seperti ini yang enak sebenarnya. Kita bahas apa kelemahan kekurangan. Kalau ada seperti ini pembahasan apa kelemahan kekurangan, saya rasa bisa terjawab semua. Apapun masalah di Kota Gunung Sitoli ini, kalau memang eksekutif, legislator itu bisa berdialog, saya rasa semua masalah ini terjawab. Semua masalah ini terjawab. Karena kenapa? Ini semua ini di tangan pemerintah semua dan diawasi oleh legislatif. Kalau memang ini semua berkolaborasi untuk kerjasama, saya rasa Kota Gunung Sitoli ini terjawab semua apa yang dinanti-nantikan selama ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak One Man. Oke, luar biasa ini narasumber saya. Demikian tadi diskusi dan perbincangan kita dengan beberapa narasumber saya, dan kita berharap bahwa peran pemuda dalam mengisi pembangunan di Kota Gunung Sitoli ini semakin lebih baik, dan tentunya dengan adanya para politisi muda, dengan adanya para pemuda-pemuda yang saat ini bergerak membangun Kota Gunung Sitoli dengan segala upaya dan segala program-program yang dilakukan untuk masyarakat di Kota Gunung Sitoli ini, kita percaya bahwa pemerintah akan semakin kuat dan masyarakat akan semakin sejahtera. Tentu selalu ikuti kami dalam diskusi selanjutnya dalam program One Man Show. Terima kasih. Ya Ahobu.